Dan kenapa corak dari tanaman hias Aglonema bigroy ini bisa berbeda sekali ya? Padahal untuk penempatannya ini berada di tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan membahas tentang tanaman hias yang satu ini, yaitu tanaman hias Aglonema bigroy. Meskipun penempatannya berada di tempat yang sama, namun keadaan ataupun warna daunnya itu berbeda sekali ya. Antara tanaman hias yang berada di sebelah barat ini, kemudian juga yang berada di bagian atasnya, kemudian yang berada di bagian sebelah timur. Ini untuk corak warnanya berbeda sekali. Namun sebelum saya membahasnya ya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Meskipun keberadaannya ini berada di tempat yang sama ya, berada di tempat yang sama, namun asupan cahaya matahari yang didapatkan di sini ini berbeda ya, berbeda sekali. Dan ini sekitar jam setengah 10 pada tempat ini. Kebetulan saya ini menaruh tanaman-tanaman hias Aglonema bigroy ini berada di sebelah selatan rumah. Dan biasanya untuk tanaman hias ini mendapatkan asupan cahaya matahari ya, daerah sini ini biasanya berada di sekitar jam 12, jam 1 ketika matahari sudah mulai beralih ke arah barat. Namun di sini masalah penempatan memang sangat penting sekali ya untuk mendapatkan warna dari tanaman hias tersebut. Karena tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah barat, dan ini saya taruh di bagian tepi ya, paling tepi, ini lebih memperoleh corak dari warna tanaman bigroy ini, warnanya ya, dibandingkan dengan yang berada di sebelah atasnya. Di sini juga untuk corak daunnya ya, untuk corak daunnya ini lebih ke hijau ya, dominan ke warna hijau. Sementara yang berada di bagian bawahnya ini lebih ngeping ya, lebih ngeping. Kemudian di bagian sebelah ini timur ini juga untuk dominan warnanya ini lebih ke hijau oranye ya. Nah, berarti secara otomatis ya, masalah penempatan terhadap tanaman hias, kemudian berapa banyaknya asupan cahaya matahari yang mengenai tanaman hias tersebut, ini sangat berpengaruh ya. Meskipun mataharinya itu biasanya saja, tidak terkena secara langsung, namun secara otomatis corak daun itu terpengaruh ya, terpengaruh dengan besarnya kapasitas cahaya matahari yang mengenai pada tanaman hias tersebut. Dan di sini sekalian saya bakalan melakukan bagaimana perawatan ya, perawatan terhadap tanaman hias Aglonema saya ini bigroy. Dan di sini saya membuatnya lebih ke stang pendek ya, ke stang pendek. Dan di sini juga saya melakukan grouping seperti ini. Dan bagaimana saya menjadikan tanaman hias Aglonema saya ini berstang pendek. Di sini pastinya saya telaten untuk melakukan pemangkasan pada tiap-tiap batang tanaman hias Aglonema yang keadaannya sudah terlihat tua. Dan di sini masih terlihat kayak batang remaja ya, belum memunculkan batang-batang tua yang terlihat tunas, batang tunas seperti itu ya, yang sudah terlihat tua. Saya lebih suka melakukan budidaya juga untuk jenis tanaman hias Aglonema itu memangkas pada bagian batang tanaman yang sudah tua. Nah, seperti ini ya. Saya biasanya melakukan pemangkasan pada bagian batang tanaman hias Aglonema yang sekiranya sudah terlihat tua seperti ini dan sudah mulai menampakkan tunas-tunas baru seperti itu. Dan untuk melakukan penyiraman di sini saya 2 hari sekali secara rutin. Kemudian setiap hari saya melakukan penyemprotan pada daunnya. Semuanya saya semprot agar kondisinya selalu fresh ya, terlalu segar. Dan kemudian bagaimana cara saya mengatasi
hama ya, hama ulat ataupun kutu putih pada daun tanaman hias aglonema saya biasanya menggunakan produk Bestindo yang pernah saya ulas juga di video sebelumnya, bagaimana penggunaannya, takarannya. Di sini berarti saya melakukan penyemprotan pada tanaman hias aglonema, daun tanaman hias. Itu biasanya saya sebulan sekali dan kondisinya di sini cukup bagus tanpa adanya sobekan-sobekan dari ulat ya. Dan kemudian di sini saya juga memperhatikan sekali kondisi pada bagian media potnya, keadaannya. Di sini juga terlihat cukup bersih ya, tanpa adanya rumput-rumput liar yang tumbuh. Karena rumput liar yang tumbuh pada area sekitar tanaman hias itu biasanya akan mengurangi nutrisi. Jadi di sini saya cukup telaten untuk melakukan kebersihan pada bagian media potnya, termasuk pada bagian potnya juga saya buat sebersih mungkin ya. Dan untuk soal media tanam yang saya gunakan, di sini saya lebih suka menggunakan media tanam tanah yang saya campur dengan ada kristal, itu dari sekam ataupun kotoran dari ayam broiler ya, yang biasanya dijadikan sebagai alasnya. Alas dari ayam broiler tersebut yang saya campurkan dengan tanah. Namun saya ketika menggunakan campuran tersebut, di situ saya biasanya sudah saya campurkan dulu ya sebelum melakukan penanaman. Biasanya sekitar 1 minggu lebih baru saja saya bisa menggunakan media tersebut. Karena apabila saya secara dadakan ya melakukan penanaman dengan media dari kristal tersebut ataupun sekam tersebut, meskipun kristal tersebut ataupun sekam tersebut itu sudah lama, namun belum saya campurkan dengan tanah, saya belum berani menggunakannya karena berdampak sekali dengan batang dari tanaman aglonema. Dan demikian ya tips singkat dari Kembang Desa, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.